Baik, sudah bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala, hari ini kita akan memasuki materi kita berikutnya. Setelah sesi tadi pagi, sekarang sesi siang. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hatta Selian, LCMA, yaitu dengan judul materi sebab konflik dalam rumah tangga. Ya, baik Ustaz, peserta kita hari ini merupakan peserta khusus, ya, yaitu terdiri daripada PPDS, ada sekitar 78 orang yang lagi mengambil spesialis, dan juga ada yang subspesialis, dan juga ada yang fellow. Nah, dan 75, itu fellow saya nggak ngerti juga, ya, saya dengar aja katanya. Nah, dan hampir 75% rata-rata sudah menikah. Ya, rata-rata sudah menikah. Dan dari pertanyaan dari hari Jumat kemarin itu hampir mereka semua meninggalkan keluarga. Nah, begitu. Ya, jadi dengan sedikit informasi itu mungkin Ustaz dapat mengambil, ya, memberikan pelajaran kepada kami semua. Kepada Ustaz, tafadhal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari kemarin para dokter-dokter yang Allah muliakan sudah ada yel-yel kita. Siapa mau buat satu yel-yel? Karena ini kan jam-jam enaknya tidur nih. Iya. Oke. Nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini hadiah spesial. Iya. 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 Ini tidak ada duanya di dunia. Satu ini cuman, betul. Yang ini ya. Satu itu. Berarti ya kita kalau sudah mulai ngantuk sedikit nanti, ketika saya mengatakan keluarga sakinah, semua kita menjawab insya Allah, Allahu Akbar. Setuju? Sepakat? Kalau saya bilang setuju, kita jawab sepakat. Saya bilang sepakat, kita jawab setuju. Setuju? Sepakat? Berarti alumni TPI, TPA semua ini ya. Alhamdulillah. Keluarga sakinah, Allahu Akbar. Tahun 2020, tepatnya di tanggal 24 November, rancangan undang-undang ketahanan keluarga kandas di tengah jalan. Setelah 5 dari 9 fraksi DPR RI menolak dijadikan RUU ketahanan keluarga sebagai inisiatif daripada DPR. Artinya para jemaah sekalian, kalau kita berharap dari undang-undang untuk mempertahankan keluarga kita sangat sulit rasanya, maka harus kita bertahan sendiri. Di sisi lain, masih tahun yang sama 2020, Kementerian Agama itu merilis kasus perceraian dari Januari sampai Agustus
306.688 kasus perceraian dari Januari sampai Agustus, belum full 1 tahun, 1 semester lah kira-kira. Kalau kita ambil saja, kita genapkan setahun 365 hari, lalu kita coba bagi 306.688 dibagi 365 hari, maka angka perceraian selama setiap hari itu 840 kasus suami istri, mengalahkan kasusnya COVID saat itu. Per hari 840. Kalau kita coba bagi lagi 24 jam, maka hitungan per jamnya kira-kira setiap jam itu 35 pasangan cerai. Jadi kalau kita duduk hari ini jam 13.30 sampai 14.30 nanti ada 35 pasangan cerai. Sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan. Di tahun 2023 kemarin, Kementerian Agama Provinsi Padang itu sampai menangani per hari itu 100 kasus perceraian per hari. 100. Ada yang dari Padang? Jangan bilang. Iya. Apa sebabnya nanti kita sebutkan. Barangkali sebab itu belum sempat mengenai kita, semoga Allah jaga. Dan kalau sudah sempat, apa pula solusinya nanti. Di Aceh ada 3 kabupaten yang mendominasi terjadinya perceraian. Nomor 1, saya tidak mau bilang itu Aceh Utara. Nomor 1 ya, Aceh Utara. Nomor 2 mana? Takengon. Nomor 3 Biren. Ya. Jadi itu 3 besar itu. Alhamdulillah tidak ada semua di sini ya kabupaten itu ya. 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 Ada seorang sahabat dulu bernama Hudzaifah ibn Yaman. Beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu para sahabat itu banyak bertanya kepada Nabi tentang yang baik, bagaimana cara masuk surga, amalan apa bisa mendekatkan ke surga. Itu pertanyaan umumnya sahabat. Tapi Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Saya bertanya tentang yang buruk. Makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir keburukan itu menimpa aku tanpa aku sadari. Karena itu dalam kesempatan ini kita coba mengangkat yang buruk-buruk supaya kita tidak terjatuh yang buruk itu. Sebab-sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Para ahlu as-sihah, ahli kesehatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab terjadinya konflik itu tidak muncul begitu saja. Ya, konflik dalam rumah tangga tidak muncul begitu saja, selalu ada sebabnya. Sebabnya itu terbagi kepada 2. Pertama, secara internal masing-masing pasangan suami dan istri. Yang kedua, secara sebab eksternal dari luar. Secara internal ini ada 10 dan secara eksternal ada 3. Sudah ada ini ya? Masya Allah. Siapa yang tulis ini? Ya. Sebab internal itu ada 10. Yang pertama, inilah nanti bedanya antara kajian parenting Islam dengan ala barat. Kalau ala barat itu yang pertama ini nggak dimasukkan dia. Yang pertama sebab terjadinya konflik adalah dosa yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Ketika seorang suami atau istri melakukan dosa, maka Allah akan hukum keluarga itu dengan banyak macam konflik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 misalnya, fakullan akhadna bidzambihi, setiap orang itu kami hukum karena dosanya, kata Allah. Dan ini kajian ini yang sebab pertama ini tidak masuk. Kalau kita lihat kajian-kajian parenting di luar Islam itu nggak dimasukkan. Mereka ya, khususnya yang tidak mengenal Allah. Tapi dalam agama kita ini sebab paling utama. Ketika suami atau istri melakukan dosa, maka Allah hukum keluarga itu. Fakullan akhadna bidzambihi, masing-masing orang kami hukum dengan dosanya, disebabkan dosanya, kata Allah. Ada kaum Lut dihukum oleh Allah.
Satu dosa dilakukan satu kaum habis. Kaum Nuh satu dosa melakukan satu kaum habis. Kalau satu kaum bisa habis, hancur berantakan. Kalau kaum Lut itu Allah sebutkan faja'alna 'aliha safilah, bagian kampungnya yang di atas jadi bawah, bawah jadi atas, dibolak-balikkan. Satu dosa dilakukan. Kalau satu dosa dilakukan bisa hancur begitu satu kaum, bagaimana dengan keluarga kecil? Tentu lebih mudah porak-porandanya disebabkan oleh dosa. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah Allah turunkan bala kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidaklah terangkat bala itu kecuali dengan taubat. Nah, ini sebab pertama. Dulu ulama-ulama ketika ada sedikit masalah dalam keluarganya, yang diingat langsung dosa. Misalnya ada seorang istri tidak patuh ke suaminya, dia tidak salahkan siapa-siapa, tapi disalahkan dirinya. Dosa apa yang saya lakukan hari ini sehingga Allah uji dengan istri saya tidak patuh? Begitu juga seorang suami, ketika suaminya sudah tidak penyayang kepada istrinya, dia teringat, dosa apa yang saya lakukan hari ini sehingga Allah uji dengan suami saya tidak penyayang lagi. Begitu juga anak dan seterusnya. Itulah sebab pertama terjadinya konflik dalam rumah tangga, karena disebabkan oleh dosa. Lalu apa yang harus dilakukan kalau begitu? Tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa tersebut, karena kita berharap sebagaimana tadi tema besar kita ini, sehidup sesurga, luar biasa. Mungkin nggak? Mungkin. Dalam Al-Quran Allah sebutkan di surat At-Tur ayat 21 kalau tidak salah, 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikutinya dalam keimanan, kami kumpulkan mereka reuni dalam surga bersama. Suami, istri, anak-anak keturunan, kakek, bapak kakek terus ke atas berkumpul semua. Hanya bedanya nanti di sana insya Allah umur kita sebaya semua. Ya. Sebaya semua, umur cencen lah semuanya. Tahu artinya cencen sah? Apa terjemahan cencen itu ya? Iya, begitulah kira-kira. Muda semua, nenek kita jadi muda, kakek kita jadi muda. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bertemu di sana nanti. Yang kedua, sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga itu adalah adanya hal-hal kemungkaran di dalam rumah. Apa contohnya hal-hal yang mungkar? Ada patung di rumah, ada gambar-gambar yang bernyawa. Itu disukai oleh setan dan dijauhi oleh malaikat rahmat. Rumah yang ada patung di dalamnya, ada musik-musik dalamnya, itu malaikat nggak mau masuk. Malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tidak masuk. Iya, malaikat rahmat. Ketika malaikat rahmat tidak masuk, malaikat kasih sayang tidak masuk, maka yang masuk setan. Apa yang terjadi? Diadu domba terus. Walaupun kelihatan rumah tangga itu secara ekonomi stratanya jauh di atas, orangnya luar biasa lah secara keduniaan, tapi Allah nggak berikan ketenangan. Terus diadu domba oleh setan. Setan menanamkan dalam diri si suami itu cemburu yang berlebihan, si istri juga begitu, saling mencurigai, akhirnya bentrok. Nah itu, maka solusinya apa? Harus kita sterilkan. Oh, bagaimana kalau foto-foto kita pernikahan dulu? Emangnya untuk apa dilihat orang kita ada nikah dulu? Yang penting kan ada surat nikahnya. Daripada nanti itu mengundang bahaya di rumah kita. Termasuk kalau orang meruqyah itu, jika ada foto-foto di rumah yang menempel itu, tukang ruqyah itu biasanya sterilkan. Karena ketika ada yang kerasukan itu, setannya agak sulit keluar karena dia menempel, dicari gambar-gambar itu, patung-patung, lukis-lukisan lagi. Dan tentang hukum foto nanti itu silahkan para jamaah pasti sudah tahulah bagaimana perbedaan pandangan ulama. Kecuali kalau lukisan tangan itu jelas sangat berbahaya ancamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah karena adanya perbedaan antara suami dan istri. Perbedaan apa saja? Bisa perbedaan latar belakang pendidikan, istrinya S3, suaminya SMA, akhirnya merasa tidak level. Karena perbedaan latar belakang pendidikan juga bisa berpengaruh kepada pola tangkap
daya tangkap. Suaminya lelet, istrinya sap begitu. Ya. Saya banyak dapatkan kasus suami itu tadi, suaminya di bawah strata istrinya di atas. Akhirnya ketika undangan istrinya malu, udah kamu pergi duluan, saya sendirian. Akhirnya terjadi bentrok. Juga bisa terjadi karena latar belakang berbeda dari sisi lingkungan. Kalau pola orang pesisir dengan orang gunung orang gunung kan beda. Kalau orang hutan itu biasanya ngomongnya pelan atau lembut atau keras karena dia berhadapan dengan ombak. Kalau pelan nanti nggak kedengaran. Bang, kemana bang? Nggak kedengaran. Oh ya bang, gitu baru kedengaran. Ya. Tapi kalau orang gunung, ya orang gunung itu karena ruang lingkupnya itu tertutup, jadi sedikit saja berdesis langsung kedengaran. Nah, ketika bertemu jodohnya orang di gunung dengan orang pesisir dan tidak saling memahami, itu sering bentrok. Si istri ingin menyampaikan rasa cintanya, bang, aku cinta kamu ya. Si suaminya lembut, ini menyampaikan rasa cinta saja seperti itu, bagaimana kok marahnya katanya. Akhirnya terjadilah permasalahan. Juga bisa terjadi perbedaan karena karakter. Ada karakter yang ada karakternya mudah senyum, ada yang nggak bisa senyum dia. Nggak bisa senyum. Pokoknya saya mencintai istri saya Ustaz, tapi jangan minta saya senyum katanya. Ya, gimana? Akhirnya karena tidak siap si pasangan ini, perbedaan tersebut terjadilah konflik. Juga perbedaan secara kebiasaan itu kita dapati kasus itu. Si suaminya kalau udah tidur bergetar itu ranjangnya. Iya, getar. Istri nggak biasa seperti itu, akhirnya terjadi bentrok, terjadi konflik. Ini sebab ketiga. Sebab keempat adalah akhlak yang buruk. Akhlak buruk itu bisa melalui ucapan. Ketika sang suami marah dengan istrinya, keluar sumpah serapah, keluar kalimat-kalimat yang tidak layak didengar oleh orang tercinta gitu. Begitu juga si istri, ketika dia marah dengan suaminya, dikeluarkan semua kalimat-kalimat yang nggak mungkin didengar oleh seorang muslim kalimat itu. Juga di antara bentuk akhlak buruk itu adalah karena melalui fisik. Saya pernah dapatkan kasus seorang suami ketika dimarah oleh istrinya apa saja yang ada di tangan itu langsung dipukul ke suaminya, dicakar suaminya. Jadi bukan KDRT saja yang terjadi, yang kami tangan itu banyak malah permasalahan suami yang jadi korban. Kita harus buat undang-undang ini, undang-undang korban keganasan istri. Iya benar ini. Iya. Juga ada kejadian ketika suaminya marah karena akhlaknya buruk, itu istrinya seperti korban Mike Tyson dia buat. Dihajar betul-betul, diantukkan kepala istrinya. Ya Allah. Itu penyakit. Maka ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW melaporkan, ya Rasulullah, ada orang yang mau melamar saya. Satu namanya Abu Sufyan, satu lagi saya lupa. Nabi kita mengatakan, adapun si fulan itu orangnya pelit, sedangkan yang satu lagi orangnya tidak meninggalkan tongkat, artinya suka mukul suami istri, dan itu penyakit. Kalau ada laki-laki suka mukul istri, sesungguhnya lawan dia lawan yang tidak layak. Kalau dia memang mantan juara PON 2024 tinju, maka lawannya yang seimbang lah begitu. Jadi kita bapak-bapak hari ini yang hadir, jangan pernah sekalipun, jangan pernah keluarkan kata-kata buruk atau sampai pada fisik, itu tidak layak. Nah ini terjadi menjadi sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Yang kelima adalah, ini mungkin agak aneh. Apa itu aneh? Kelainan seksual. Laki-laki suka laki-laki, jeruk makan jeruk. Perempuan suka perempuan. Dan itu, naudzubillah, saya kalau kalau nggak bisa saya bayangkan, ada malah dia tokoh sangat terkenal di Banda Aceh, tapi
dia suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki. Dahsyat sekali. Banyak yang sudah konsultasi, ada pernah jam 2 malam datang ibu-ibu, datang ke rumah, duduk dengan bapaknya. Kenapa Pak? Ini Pak, ini Ustaz, sini ceritain begini-begini. Suami anak saya ini suka dengan sopirnya. Cek, suami apa? Suka dengan sopir? Iya. Tapi anak lahir terus katanya. Itu penyakit. Dan penyakit itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, jangan sampai negara kita melegalkan itu. Sebahagian negara sudah legalkan. Bahkan yang kemarin datang itu si Paulus itu, yang dicium kepalanya oleh Imam Besar Istiqlal itu melegalkan lawan jenis. Bukan lawan jenis, sama jenis. Dia mendukung, itu pula dibangga-banggakan. Ya salam. Ya. Dan kasus itu sedang dimasukkan, sudah menyebar. Hanya saja kita masih bersyukur kepada Allah, negara kita belum melegalkan. Secara praktik sudah menyebar. Dan banyak kasus itu. Harus banyak kita berdoa ini. Ketika hal tersebut sudah merajalela, itulah nanti yang terjadi seperti kaum Lut. Kaum Lut itu ya Allah sebutkan, faj'alna 'aliha safilaha, kami jadikan kampungnya di atas tadi menjadi bawah, dibolak-balikkan terus kampung itu. Dan hukuman pun sebenarnya bagi orang yang kaum Lut itu adalah hukumannya tidak ada lain. Enggak. Kalau berzina itu hukumannya dicambuk sampai mati atau dicambuk 100 kali. Dirajam sampai mati atau dicambuk 100 kali. Tapi kalau dosa kaum Lut ini, itu dicampakkan dari tempat tinggi, matikan gitu, gak ada obat. Penyakit itu. Dan itu kalau sempat, naudzubillah, sempat dilegalkan negara, dahsyat, kacau lah, kacau. Nah ini menjadi sebab kelima terjadinya konflik dan sampai pada perceraian. Ya bagaimana mungkin juga seorang suami merelakan istrinya suka dengan sejenisnya, atau seorang istri merelakan suami suka dengan sejenisnya? Tidak mungkin. Nah ini sebab yang kelima. Sebab keenam adalah karena faktor anak. Faktor anak ini bisa disebabkan karena anak tiri, anak bawaan, akhirnya pasangan itu tidak siap, jadilah konflik. Juga disebabkan anak ini Allah belum takdirkan memiliki keturunan. Tapi kalau dikembalikan ke visi hidup awal sebenarnya sebelum menikah, tujuan hidup awal itu udah sama-sama sesurga, maka faktor ini menjadi kecil. Kan tujuan sesurga ini. Kalau ada, itu bonus. Kalau ada keturunan, itu bonus. Kalau tidak ada, yang penting saya dengan pasangan saya bisa sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berjibaku terus untuk taat kepada Allah. Itu yang keberapa sekarang nih? Keenam ya. Ayo. Kita gas full aja cepat-cepat ya. Pasti senang. Yang ketujuh adalah karena faktor keuangan. Keuangan ini biasanya dari pihak si suami kurang memberikan kecukupan nafkah, atau memang pihak istri terlalu konsumtif. Beda ya. Suaminya kurang memberikan nafkah, atau istrinya terlalu konsumtif. Bagaimana solusinya kalau masalah ini? Saya sering tawarkan dalam manajemen keluarga Islam, keuangan keluarga Islam. Saya sering sampaikan begini ke ibu-ibu. Ibu-ibu, jadikan standar ekonomi di keluarga kita adalah kemampuan suami, bukan kebutuhan istri. Karena kalau standar ekonomi di rumah tangga itu adalah kebutuhan istri, maka yakinlah suami mati berdiri. Enggak sanggup. Enggak sanggup. Enggak sanggup itu, enggak akan sanggup. Bagaimanapun kayanya suami itu, kalau kebutuhan istrinya yang dia jadikan sebagai standarnya, akan kelelahan. Kalau sudah lelah, bagaimana? Ya terjadi konflik. Nah, itu yang ke-7 ya. Yang ke-8 adalah abai terhadap estetika. Pasangan itu setelah menikah, awalnya sebelum menikah, masya Allah, masing-masing menunjukkan aduhai. Begitu setelah menikah, nggak peduli lagi dengan penampilannya.
Ya, suami yang nggak peduli dengan penampilan, istrinya nggak peduli dengan penampilan, akhirnya rumput tetangga lebih. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada kehangatan lagi dalam rumah tangga. Istri saya itu nggak pernah bersolek keluar rumah, tapi kalau dalam rumah habis semua. Ya, habis semua. Sengaja saya beli baju-baju yang paling seksi, tapi dalam rumah. Di luar rumah tidak ada siapa pun bisa melihat kecuali matanya. Hanya tok seorang diri yang halal melihatnya. Begitu. Nah, itu perlu. Nah, sebahagian pasangan khususnya itu tentu yang ini banyak terjadi di kampung-kampung, karena mereka setelah berumah tangga nggak peduli lagi dengan kecantikan, nggak peduli lagi dengan penampilannya, akhirnya membosankan. Apalagi kalau ada seorang istri ya, suaminya baru pulang dari tempat yang kerja keras misalkan, sampai di rumah disambut dengan istrinya penampilan pakaian apa adanya, baru saja potong bawang misalkan, ya nggak ada lagi semangat, nggak ada. Sedangkan Nabi kita SAW itu memerintahkan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, itu diajarkan sampai bersisir pun diajarkan oleh Nabi kita. Laki-laki dilarang bergegas pulang malam kalau dia berada dalam musafir, beritahu dulu istrinya supaya istrinya itu mempersiapkan diri dengan penampilan-penampilan yang terindah bagi suami. Begitu diajarkan dalam agama kita. Nah, ini sebab yang ke-8 terjadi konflik karena abai terhadap estetika. Kemudian yang ke-9 adalah karena disebabkan pola komunikasi. Komunikasi itu kalau dari segi tipe manusia kan ada 3, ada sebagian mengatakan 4, ada yang, kalau saya lebih milih yang 3 itu. Ada tipe orang namanya audio, ada tipe orang visual, ada satu lagi kinestetik. Ya, masing-masing kalau pasangan itu sudah memahami tipe pasangannya, mudah untuk selesaikan masalah. Contohnya begini, kalau tipe orang yang audio itu mudah dia, kalaupun ngambek, kalau marah mudah dia reda dengan bahasa-bahasa, dengan rayuan-rayuan. Misalkan istrinya, umumnya perempuan itu audio dengan kinestetik. Kalau laki-laki visual, yang sudah cantik di wajah, di dalam pandangannya udah kena itu. Walaupun bagaimana tip akhlaknya perempuan itu gak ada masalah, yang penting cantik dulu. Gitu. Kalau perempuan itu bahasa yang digunakan laki-laki, jelek pun laki-laki itu kalau pandai merayu dapat tuh perempuan. Nah, ini kelemahan kita ibu-ibu, kelemahan kita di telinga, kelemahan laki-laki di mata. Jadi kita jaga kelemahan ini. Kalau ada laki-laki pandai kali ngomong, pandai kali dia merayu, iya ya benar ini. Tapi setelah kita tahu kelemahan kita kan bisa kita antisipasi nanti. Dan itu juga bahayanya kalau kita punya anak perempuan, bapak-bapak punya anak perempuan, jangan sampai kita pelit mengeluarkan bahasa-bahasa romantis untuk anak perempuan kita. Karena kalau sempat kalimat romantis itu pertama sekali didengar dari laki-laki lain, itu habis dia. Ini kita pasti udah ada punya anak yang besar nih, lihat dari wajah-wajahnya. Kita sering-sering keluarkan kalimat-kalimat romantis untuk anak gadis kita. Kalau kita ibu-ibu punya anak laki-laki, itu jangan sungkan-sungkan peluk dia. Karena kalau sempat dipeluk oleh wanita lain, habis dia. Sadaqallahul azim. Nah, ya itu diimbangkan. Nah, di tipe, dan masing-masing pasangan itu harus terbuka. Kalau saya tipe orangnya itu, saya sampaikan ke istri. Tipe saya itu orangnya nggak masalah itu nangis dia, nggak masalah. Tapi saya nggak siap melihat anak saya keluar ingusnya, nggak sanggup saya. Kalau dia menangis dia nggak ada masalah. Itu tipe visual. Visual, melihat. Nah, kita perlu saling terbuka, karena nanti dengan itulah bisa selesai masalah. Ketika saya khusus pembahasan waktu itu dengan masalah tipe manusia, tipe pasangan, ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek, dia angkat tangan, Pak Ustadz, saya tipenya audio sebenarnya. Ketika saya marah sama suami, saya berharap dirayu sama suami saya, tapi dia nggak mau rayu saya, katanya. Alah, nenek masih ngambek lagi gitu. Tambahlah
padahal sederhana, karena tipenya audio cukup nek, masya Allah, semakin merajuk semakin seperti gadis, langsung dia selesai. Ini enggak, dikeluarkan kalimat yang menambah masalah, akhirnya bukan selesai masalahnya ya. Atau janganlah nek dibilangkan bungaku begitu, bulanku, bintangku, gara-gara kau banyak utangku. Pola komunikasi itu ada dua. Yang pertama disebut dengan pola komunikasi ala apa ini? Dinding, tembok, ala dinding. Benteng lah. Pola komunikasi ala benteng. Yang kedua, pola komunikasi ala jembatan. Apa bedanya? Bisa kita bedakan melalui contoh. Seorang suami datang ke rumah, sampai ke rumah dilihat anaknya belum mandi, waktu sudah dekat maghrib. Dia seranglah istrinya. Umi, apain saja ini kerjaan dari pagi sampai sekarang, anak belum mandi, maghrib sudah dekat, baru satu orang anak nggak becus menjaganya, saya tambah lagi satu istri belum tahu. Nah, kalau begitu pola komunikasi suami, kira-kira istrinya mengatakan sami'na wa ata'na abi, atau dia akan berupaya untuk mencari alasan mempertahankan diri. Ini benteng. Abi nggak tahu, dia tadi pagi mencuci piring, masak nasi, cuci baju, setrika, ini urus ini, disebutkan semua alasannya. Satu menyerang, satu bertahan. Yang namanya komunikasi ala benteng, satu saat jebol bentengnya itu, nggak kuat. Yang perlu kita bangun komunikasi ala jembatan. Dia masuk ke dalam hati dulu. Ketika suami tadi pulang ke rumah, dilihat anaknya belum mandi, waktu sudah maghrib, langsung dia mengatakan, nah ayo kita mandi, bantu Umi capek dari pagi, yuk kita mandi. Bagaimana ibu-ibu, pilih suami yang pertama atau kedua? Masya Allah, berarti jadi istri kedua? Enggak ya. Iya. Itu coba kita bapak-bapak, kalau seperti itu komunikasi kita, Masya Allah, mungkin ya si istri itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, baik sekali suami saya, ya Allah, berikan satu lagi ya Allah untuknya. Mungkin itu komunikasi, termasuk untuk anak-anak kita upayakan selalu komunikasi ala jembatan, jangan menyerang. Kalau menyerang, dia akan mencari alasan. Bahkan orang tua yang suka menyerang anak itu akan cenderung menjadikan anaknya anak munafik. Kok bisa? Iya. Misalnya ketika si anak tanpa sengaja dijatuhkan piring ini piring istimewa pula, pusaka, piring antik, pecah. Kemudian mamanya langsung serang, kenapa kamu pecahkan itu piring? Si anak itu dia akan bisa berbohong, bukan saya yang pecahkan mak, tadi ada lewat kucing menyenggolnya jatuh. Dia berbohong, dan bohong satu dari sekian karakter orang munafik. Jadi orang tua bisa menjadi sebab lahirnya generasi munafik karena disebabkan pola komunikasi yang tidak benar. Menyerang. Kalau seandainya dia tidak sedang dibangun pola komunikasi ala jembatan tadi, mungkin dia bisa dapat pelajaran. Oh ya nak, nggak apa-apa, nanti jika ada rezeki lagi kita beli, sudah takdir Allah seperti itu. Kira-kira apa pelajarannya nak? Pelajaran pertama, tidak boleh berbuat tanpa izin orang tua. Pelajaran kedua, tidak boleh tergesa-gesa, dan seterusnya. Nyaman, ibunya nyaman, anak juga nyaman. Kalau yang dibangun pola komunikasi ala benteng, nggak nyaman. Anak ketakutan, ibunya pun bisa stroke. Karena marah tuh, orang emosi itu rentan dengan stroke. Orang emosi rentan dengan stroke itu. Nah inilah kita coba untuk bangun pola komunikasi ala jembatan. Contohnya lagi, ketika satu saat nanti anak kita malas menghafal Al-Quran, datang masanya. Nah, kenapa kamu nggak hafal Quran? Capek mak. Capek, mama lebih capek lagi cari belanja. Itu menyerang. Nanti dia bilang, mak gantian yuk, saya cari belanja, mama menghafal. Nggak sanggup kita. Nah, tapi kalau dibangun masuk dulu, jadi apa ya itu? Selain simpati, empati. Oh ya nak, memang betul, mama juga rasakan sulit sekali menghafal itu. Tapi nak,
besar sekali pahalanya, sehingga mama berusaha untuk bisa nanti melalui hafal Quran ini kita sama-sama masuk surga. Itu kan enak, nggak ada serang menyerang di situ. Siapapun nggak mau diserang, anak kecil pun nggak mau diserang, kita pun nggak mau diserang. Nanti ada bab namanya kesalahan orang tua dalam mendidik anak, nanti ada bab khusus insyaallah. Nah itu yang keberapa tadi? Ke-9. Yang ke-10, sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah karena media sosial. 70% terjadi cerai disebabkan oleh media sosial di tahun 2010 oleh Tribun Bali. 70%. Berarti kalau kita jadikan tadi jumlah berapa tadi? Jumlah 306.688 kasus, 70%-nya itu karena media sosial. Berarti berapa itu? Banyak sekali ya. 80% janda baru di Bekasi karena WA. 80% karena WA. Ya Allah, mengerikan. Kalau ada pilihan pecahkan HP atau pecah rumah tangga, pilih mana? Yakin? Kok nggak semangat bilangnya? HP. Ya. Jadi ada strateginya, ada tip untuk menangani HP ini. Pertama, agar tidak ada masalah HP ini, media sosial kita, pertama terbuka suami istri jangan buat apa itu PIN, apa namanya? Password. Semua media sosial kita terbuka untuk pasangan kita. Jangan ada rahasia. Kalau sudah ada rahasia, itu awal masalah. Bilang ke suami istrinya, Umi, ini Facebook saya, ini Instagram, ini TikTok, ini galeri, buka semua Mi. Kalau ada suami ketika datang istrinya HP-nya ada di sini langsung diambil, ada masalah. Ada masalah itu. Atau nanti si istri ketika dia sedang sholat, HP-nya di kamar, HP-nya di ranjang, kemudian datang suaminya nggak tenang sholatnya, berarti ada masalah. Maka tip pertama untuk masalah HP ini adalah hendaknya pasangan suami istri itu terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu akan menjadi kontrol bagi kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Terbuka. Enak, bebas kita kemana, tinggalkan HP, kita sholat tenang. Tapi kalau sudah main ada masalah di situ, main tutup-tutup, nggak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Ada kasus orang suami punya HP 2, satu masuk ke rumah, satu tinggal di pot rumah di luar. Ya, betul nih, serius nih, kisah nyata. Ketika suaminya pergi kantor, yang di pot bunga tadi lupa, yang dibawa di rumah. Sedang asik-asik istrinya kerja di rumah, bunyilah HP. Ada apa HP di luar? Cek-cek, ada di atas pot bunga. Dilihatlah. Ternyata, ya. Namanya Susi, padahal Susilo dia buat. Dia buat Susi itu. Padahal kepanjangannya Susilo. Hati-hati itu, betul itu, serius tuh. Banyak kejadian ini disebabkan oleh media sosial. Maka selain nanti terbuka terus, kemudian sampaikan ke pasangan kita, Abi, Umi, atau apalah panggilin Papa. Kalau saya biasa Umi gitu kan, nggak jarang Papa gitu. Sampaikan, tolong bantu saya untuk terjaga dari media sosial. Begitu, saling terbuka. Karena kita tadi punya konsep sehidup sesurga. Itu yang kita inginkan. Kalau tidak saling menguatkan pasangan itu, siapa lagi yang bisa menguatkan kita? Nggak mungkin orang lain. Boleh jadi orang lain menginginkan kita itu malah hancur rumah tangga kita. Tapi kalau sudah saling menguatkan, apalagi yang Masya Allah ada keluarga itu dari nol berjuang sama-sama, tiba-tiba sudah memiliki keadaan yang bagus, sudah tidak nyaman lagi. Kasihan. Nah ini dalam media sosial ini harus kita, pertama tadi HP kita jangan ada kunci. Kalau ada media sosialnya kita saling terbuka. Dan di sebahagian media sosial kalau perlu menjadi sebab, kalau itu menjadi sebab masalah keluarga kita, keluar dari grup itu, keluar.
Kalau berat keluarnya misalkan karena penting sekali, maka nggak usah banyak komen-komen, cukup baca aja. Karena itu tadi Masya Allah, nggak terasa waktunya. Karena daripada hancur keluarga kita, lebih baik hancurkan HP. Itu setuju saya, setuju. Keluarga itu susah sekali bangunnya. Ada anak muda baru minggu lalu menikah, laki-laki, minggu lalu. Setelah dia menikah, saya hadir, menangis beliau. Kenapa menangis? Karena sulit sekali dapat izin dari orang tua sebelumnya. Sulit sekali, udah bertahun-tahun nggak dikasih nikah. Begitu menikah kemarin, menangis beliau, kayak menangis bahagia, terlepas dari belenggu itu mungkin. Nah kalau begitu susahnya, lalu disebabkan HP bisa hancur, la haula wala quwata illa billah, maka lebih baik HP itu ditiadakan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, syukran. Selesai alhamdulillah. Ini sebab konflik secara internal pribadi kita masing-masing, suami ataupun istri. Yang kedua secara eksternal, ini 3 saja. Sebelum kita masuk ke secara eksternal, siapakah bisa mengulangi 10 tadi dapat hadiah istimewa? Ini asli nggak ada di dunia manapun. Ini cuma tok nih satu nih. Yang ini maksudnya. Ya. Nggak ada. Ini semoga jangan sampai saya bawa pulang lagi. Ya. Ada, kita lanjut kalau nggak ada. Itu dari sebab-sebab secara internal. Kemudian yang kedua secara eksternal, pihak luar. Itu ada 3. Pertama, sebab konflik secara eksternal ini adalah karena sihir kepada keluarga. Suami disihir atau istrinya disihir sehingga mereka bentrok terus. Bentrok. Dalam Al-Quran Allah sebutkan sihir itu memiliki pengaruh. Nanti ditanamkan pada istrinya kebencian untuk suami, atau kepada suami di kebencian untuk istri, akhirnya terjadi perceraian. Itu sebab pertama eksternal. Yang kedua yaitu pihak ketiga, CLBK ataupun pelakor, pebinor, perebut laki-laki orang atau perebut suami orang. Tadi di Padang tadi tahun 2023 terjadi angka perceraian meningkat sampai 100 ditangani per hari setelah Idul Fitri. Sebabnya adalah karena reuni. Ternyata ketika reuni, temannya dulu ada jatuh hati nggak kesampaian. Begitu ada reuni, ketemu lagi, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati ya, betul, hati-hati. Nah, banyak kasus itu para jemaah sekalian, banyak kasus itu terjadi. Kalau seandainya ini beda ya, beda konsepnya. Ibu-ibu merebut suami orang dengan bapak-bapak merebut istri orang. Beda. Mana boleh dan mana nggak boleh? Dua-dua nggak boleh. Tunggu dulu. Saya tidak mengatakan istri merebut suami orang, tapi ibu-ibu merebut suami orang dengan bapak-bapak merebut istri orang. Mana boleh, mana tidak boleh. Secara agama, secara perasaan nanti terserah. Satu boleh, satu nggak boleh. Secara agama. Iya. Seorang perempuan merebut suami orang. Saya tidak cerita istri, seorang istri, enggak. Seorang perempuan merebut suami orang, hukumnya Masya Allah. Tapi ya, oh gitu, oh jangan. Iya, ini secara agama kita ya, kita bicara ini secara agama. Kan secara agama Allah berikan syariat boleh kalau mampu, yang itu. Sampai berapa bapak-bapak? Masya Allah, semangat. Tapi kalau seorang bapak merebut istri orang boleh? Nggak boleh. Saya baru ngisi pengajian parenting di lembaga
tinggi di sini di provinsi itu, kepala lembaga itu mengatakan, Ustadz, tolong bahas masalah ini, karena anggota saya kalau dinas keluar kota itu laki perempuan itu seperti sudah suami istri, padahal itu masing-masing ada pasangannya, pasangan sahnya. Ya, itu ya Allah. Nah, ini pihak ketiga menjadi sebab. Terakhir adalah pihak secara eksternal tadi, terjadinya konflik disebabkan oleh intervensi mertua. Betul. Orang tua itu terlalu masuk ke dalam urusan anaknya. Kalau mengarahkan anak sesuai dengan pengalaman dia diberikan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau masuk sampai ada orang tua untuk rak baju anaknya pun dia yang ngatur. Akhirnya apa yang terjadi? Bentrok. Ada orang tua itu dia marah-marahin terus menantunya mengatakan, dasar mama lampir, kata menantu. Ya, akhirnya bentrok. Nah, kalau ada suami diberikan pilihan oleh istrinya, pilih aku sebagai istrimu atau ibumu, apa jawaban kita bapak-bapak? Berat ya. Nah, itu jadi PR aja lah nanti. Jadi PR. Iya. Karena pernah kejadian begini. Jadi memang ada rinciannya itu. Ada rinciannya. Pernah satu hari, Bu Ibu, keluarga Sakinah. Setuju? Sepakat? Satu hari datang seorang laki-laki kepada Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hambali. Dikatakan, wahai Imam, diperintahkan oleh bapakku untuk menceraikan istriku. Ma ra'yuk? Bagaimana pandanganmu? Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan ceraikan. Lalu laki-laki ini berargumen, alaysa Umar amara ibnahu an yutalliqa zawjatahu? Bukankah dulu pernah Umar bin Khattab memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya? Karena pernah dulu Umar memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Bahkan Ibrahim pun pernah memerintahkan Ismail mengganti palang pintu, artinya ceraikan. Laki-laki ini berargumen dengan pernyataan Umar. Kata Imam Ahmad, boleh engkau ceraikan istrimu mengikuti arahan bapakmu, tapi syaratnya bapakmu seperti Umar dulu. Jadi nggak semua keinginan orang tua itu harus diikuti. Lihat dulu apa ini masalahnya. Jangan-jangan hanya karena urusan dunia semata, akhirnya seorang ibu mengatakan, ceraikan istrimu, kalau tidak kamu keluar dari sini, kamu bukan lagi anakku. Lihat dulu apa masalahnya. Kalau alasannya karena istrinya itu taat kepada Allah, sementara dia tidak taat kepada Allah, itu nggak boleh diikuti. Dan orang tua pun, kita sebagai orang tua nggak sembarang kita mengatakan, saya ini surga kamu di bawah telapak kaki saya. Nggak sembarang, tergantung orang tua mana dulu. Jangan-jangan orang tua Abu Jahal, nggak bisa diikuti, dilihat. Jadi kita pun seorang suami dilihat kondisi. Kalau seandainya layak secara agama, memang nggak patut lagi istri itu ataupun suami itu nggak patut lagi secara agama, itu bisa jadi pertimbangan. Namun lagi-lagi sebagaimana harapan kita, sehidup surga. Lalu setelah kita sebutkan tadi sebab-sebab jadi konflik, apakah kita hanya menceritakan konflik saja akhirnya kita menjadi buntu? Tidak, ada solusinya. Apa solusinya? Satu, takwa pada Allah, selesai urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan selesaikan, berikan jalan keluar. Allah akan beri. Takwa yang kita maksud sederhana, meninggalkan yang Allah larang, mengikuti yang Allah perintah, selesai. Kalau Allah larang tidak boleh mengganggu wanita yang bukan mahram, udah, kita tinggalkan. Kalau Allah perintahkan kita ibadah, kita lakukan. Allah perintahkan kita berkata yang baik, kita ikuti. Solusi, tidak ada lain. Nggak ada solusinya pergi healing ke, misalnya bentrok di rumah tangga nih, kemudian ayo kita healing kemana? Singapura. Tambah healing nanti sana, healing nanti.
Eleng. Tingkatkan kedekatan diri kita kepada Allah masing-masing. Suami meningkatkan kedekatan dirinya, si istri juga. Indah sekali, masya Allah. Malam-malam misalkan bangun, si suami percikkan air ke istrinya. Umi, surga menanti kita. Yuk berlelah di dunia. Tahajud. Begitu juga istri. Abi, sudah berapa juz bacaan Quran hari ini? Baru 5 juz, Umi. Oh ayo 5 juz lagi, 10 juz sehari kita. Nikmat sekali. Ya, para dokter-dokter ini pasti orang yang sangat sibuk berkhidmat kepada umat. Luar biasa pahala juga didapatkan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan seorang jiwa seakan-akan dia sudah menghidupkan manusia semua. Kalau asbab dokter semua, ada satu orang selamat umurnya, asbab kita itu seakan-akan kita telah menghidupkan manusia semua. Begitu jaminan Allah. Maka itu juga ibadah. Dan masing-masing ingatkan pasangannya, Abi, Umi, kita ini beribadah melalui kesehatan. Ayo, kalau nggak sempat kita baca Quran hari ini 10 juz, minimal ini kita targetkan karena Allah. Kita layani. Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Begitu banyak pasien datang, kita senyum, dapat sedekah. Sebahagian pasien itu dengan keramahan kita saja sudah setengah penyakitnya habis. Tambah lagi dengan keahlian kita, masya Allah. Ibu-ibu dokter, bapak-bapak dokter semua orang hebat, orang yang banyak pahala, bisa mengalahkan pahalanya para penceramah itu, insya Allah. Kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu solusi yang kedua adalah tergantung apa masalah yang dihadapi. Kalau tadi masalahnya yang mungkar ada di rumah kita, kita sisihkan, kita tinggalkan kemungkaran itu. Kalau pola komunikasi masalahnya, maka kita perbaiki pola komunikasi kita, belajar terus kita membaca, mendengar, insya Allah kita berharap seperti yang kita harapkan sesungguhnya sesama sesurga. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian selesailah materi kita dan semoga tidak ada pertanyaan apapun supaya saya cepat pulang. Tapi ini nggak boleh bawa pulang ini. Siapa yang mau? Angkat tangan. Gak ada yang mau? Yakin? Fadhal. Ya. Nggak ada pertanyaan ya? Siapa yang mau kan? Nggak ada pertanyaan. Karena sudah diniatkan. Masya Allah, syukran. Masya Allah, Allah. Syukran. Boleh. Kalau bertanya dikembalikan nanti ada. Silakan. Saya Rian dari Prodi Ilmu Bedah. Masya Allah. Ada lebih kurang 2 atau 3 pertanyaan, Ustaz. Tergantung. Yang pertama terkait poin eksternal tadi, terkait intervensi mertua. Iya. Nah, sebagaimana riwayat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika disarankan untuk menggantikan palang pintu dan itu dijalankan. Dan ketika perintah Allah pada Zaid bin Harisah dan Zainab itu juga dijalankan, maka sebatas mana kita umat untuk menilai atau mengikuti petunjuk dari orang tua? Walaupun mungkin kita tahu orang tua kita itu nggak soleh-soleh amat, tidak akan ada layak baik itu selevel sahabat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait pertolongan kami tenaga medis, karena sampai saat ini saya masih bingung kenapa di satu sisi ada panduan di mana kami harus memperpanjang atau memperlama kehidupan seorang pasien yang kita tahu mungkin dia penyakit kronis ataupun mungkin nada. Memang kita menilai sebagai seorang dokter itu tidak akan lama riwayat angka kehidupannya. Namun di satu sisi petunjuk Allah dan Rasulnya itu untuk mentalkin dia, agar dia lebih cepat. Di sisi yang lain sebagai tenaga medis kami harus mempertahankan dia, yang notabene itu kebalikan. Jika seseorang meninggal maka percepat kuburnya, sedangkan kami memperlambat kuburnya, ya kan? Mungkin itu Ustadz, mohon petunjuknya. Luas saja. Petunjuk hanya kepada Allah.
ihdinas siratal mustaqim. Nah, gimana? Lanjut. Oke. Ya, jadi batasan tadi ya, batasan arahan orang tua mana kita boleh ikuti, mana tidak boleh ikuti. Dalam fikih itu disebutkan pertama landasannya agama, yang kedua melalaikan kebutuhan dunia si anak. Kalau itu melalaikan kebutuhan dunia anak, itu juga tidak berhak orang tua mengintervensi di situ. Misalnya tadi si anak anaknya laki-laki, kemudian istrinya soleha, baguslah, alhamdulillah. Lalu si ibu mengatakan, ceraikan istri kamu, kalau tidak kamu bukan lagi anakku. Landasannya kita tanya dulu, untuk komunikasi dengan orang tua dulu. Apa landasnya, mak? Nggak ada pakai landasan, pokoknya pilih satu dan dua. Itu nggak serta-merta kita patuh di situ. Dan secara agama pun tidak dianggap melarang. Makanya dalam konsep menikah seorang wanita pun, selain dia harus pakai wali, tapi ketika walinya tidak mau menikahkan, itu si wanita pergi ke mahkamah. Kalau di Aceh mahkamah syariah namanya, di luar Aceh pengadilan agama. Nanti pihak mahkamah akan memanggil wali 3 kali itu. Panggil nggak datang, kedua kali dipanggil nggak datang, ketiga kali dipaksa wali itu datang. Dipaksa, ditanya apa alasan tidak menikahkan. Kalau alasannya syar'i, maka wali hakim tidak menikahkan. Tapi kalau alasan si wali ini enggak syar'i, maka hakim akan menjadi wali dan sah secara agama serta negara. Jadi batasnya yang paling penting itu secara agama dulu, dan tidak masalah keduniaan anak-anak itu tidak disengsarakan, tidak disepelekan gitu, tidak ditelantarkan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, talqin itu sebenarnya bukan untuk mempercepat orang mati, bukan. Talqin itu kalau kita sudah meyakini dengan keilmuan yang kita miliki ini sudah menjelang ajal, dianjurkan untuk kita talqinkan. Bagaimana supaya akhir kehidupannya dapat mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun nanti dia panjang hidupnya, tapi tidak ada masalah. Ketika kita melihat ada tanda-tanda dia hampir habis umurnya, maka dianjurkan untuk talqin la ilaha illallah. Dan cara mentalkinkannya nggak perlu berulang-ulang. Ketika dia sudah mengucapkan, cukup diam kita. Kapan kita ulang? Saat dia bicara yang lain lagi, baru kita ulang la ilaha illallah. Kemudian dia ikuti, udah diam kita, nggak usah ulang-ulang lagi. Begitu dia bicara yang lain, nah mana kambing, katanya ulangi la ilaha illallah. Kemudian diikuti, udah diam kita. Begitu caranya sampai nanti pada akhir ucapan dia itu la ilaha illallah. Nah, tidak ada pertentangan antara talqin yang kita lakukan dengan ada kemungkinan perpanjang hidupnya, nggak ada pertentangan. Dianjurkan tetap kita mentalqinkan kalau tanda-tanda kematian itu sudah ada. Syukran, masya Allah. Cukup ya. Cukup. Karena begini-gini pun kita saling pandang-memandang, apa gunanya kan? Mending kita cukupkan. Syukran. Barakallahu fiikum jami'an. Tapi kita ulang dulu. Ada 10 tadi secara internal. Pertama, karena maksiat. Yang kedua, ada yang kemungkaran dalam rumah. Ketiga, jangan sebut kelas, satu-satu sebutkan. Ketiga, perbedaan tadi ada beberapa perbedaan. Yang keempat, akhlak yang buruk. Kelima, anak tadi bisa karena anak tiri atau karena belum Allah takdirkan ada keturunan. Keenam, keuangan. Ketujuh, abai terhadap kecantikan, keindahan. Kedelapan, pola komunikasi. Ada 3, ada 2 tadi. Kemudian yang ke-9, media sosial. Yang ke-10, yang ke-9 tadi pola komunikasi. Ke-10 baru media sosial. Kemudian secara eksternal ada 3. Pertama, sihir. Sihir ini diantara penangkalnya adalah zikir pagi petang, itu dibiasakan. Zikir setelah subuh, kemudian zikir setelah siap sholat fardu. Itu kan zikir setelah subuh itu beda, panjang dia. Zikir setelah maghrib juga lebih sama dengan zikir setelah subuh. Kemudian zikir setelah 5 waktu itu biasa. Istighfar, jangan kita sepelekan. Kemudian keluar rumah, apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Doa keluar rumah. Tadi bukan. Itu doa keluar rumah itu. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu sering di pengajian ibu-ibu sering saya tanya, doa keluar rumah itu hafal semua. Doa masuk rumah enggak hafal. Artinya lebih suka keluar daripada masuk. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hatta Salim LCMAG. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita semua dapat kita ambil pelajarannya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang paling penting. Karena ilmu tanpa praktek dia seperti pohon tanpa adanya buah. Ya. Berikutnya kita panggilkan. Gimana? Sudah ada? Ya, baik. Berikutnya Ustadz Agustin Hanafi. Ya, juga konselor keluarga